Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Bertemu lagi dalam video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pembelajaran 7, mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Di saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ada bukti bahwa beliau adalah Nabi yang dipilih sebagai Nabi yang terakhir dengan sebutan Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW tidak pernah ikut menyembah berhala atau patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Beliau juga tidak pernah memakan makanan yang haram, seperti daging hewan yang disembelih untuk kurban pada berhala atau untuk sesaji, sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu. Akhlak beliau sangat berbeda dengan anak-anak dan para pemuda lainnya. Beliau tidak pernah minum minuman yang memabukkan, tidak pernah berjudi dan berpesta pora, serta bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya. Berikut ini adalah beberapa kejadian yang dapat dijadikan sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami peristiwa yang bertentangan dengan hati nuraninya, yaitu Nabi Muhammad diajak oleh kakeknya untuk menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Namun beliau menolak dengan bahasa yang sopan dan sangat lembut, tanpa menyinggung perasaan kakeknya. Yang kedua, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diajak pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam dan bertemu dengan pendeta Buhairah. Sambil dipegang tangannya, ia berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Orang ini akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut bergabung dalam perang Fijar. Beliau membantu paman-pamannya mengumpulkan anak-anak panah untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Lalu ada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Yang kedua adalah Isra Mi'raj, ada perjalanan malam luar biasa yang dialami Nabi Muhammad SAW. Beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Setelah itu, beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Selanjutnya, pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa pembelahan dada ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil. Saat itu ia diasuh oleh Halimah Asyadiyah. Lalu yang keempat, peristiwa Guasur. Pada waktu hijrah, Nabi Muhammad SAW berangkat paling akhir. Ia ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Asma menyiapkan bekal mereka. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terbesar. Sebelum Nabi Muhammad, Allah telah mengangkat banyak Nabi dan Rasul yang wajib diteladani. Adalah 25 orang Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Hanya diutus kepada kaumnya dan dalam waktu yang terbatas. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak soleh dan soleha, terima kasih telah menyimak video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.